Halo semuanya, balik lagi di channel Ageng Adi. Sebelum kalian membeli smartphone baru, kalian wajib simak video review jujur yang satu ini. Ini adalah Redmi 9T atau Redmi 9T. Smartphone kelas entry level ini cukup mengejutkan. Mau tahu seperti apa reviewnya? Simak video ini baik-baik. Dibekali dengan chipset Snapdragon 662, Redmi 9T ketika pertama kali di launching sempat bikin dunia jagat smartphone di Indonesia sedikit berguncang. Berguncang. Harusnya Snapdragon 662 biasanya dipakai di smartphone dengan harga 3 jutaan. Tapi kali ini Xiaomi cukup nekat. Selain menggunakan chipset Snapdragon 662, Xiaomi juga memasukkan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh. Dan ini cukup tahan seharian. Dalam artian ketika pagi mau berangkat kerja dicas, kemudian sampai jam 12 malam pun belum ngecas, masih tahan. Saya bilang, wow, good job Xiaomi. Dan Xiaomi mengeluarkan dua varian untuk smartphone entry level yang satu ini. Yang pertama, varian RAM 4GB, kemudian internalnya 64GB. Yang kedua, seperti yang saya ambil, RAM 6GB, internalnya 128GB. Dengan harga 2 jutaan. Ya, lebih tepatnya kalau yang satu ini saya dapat harga 2350. Dia cukup kuat di prosesor dengan Snapdragon 662 ya. Untuk main Mobile Legends bisa di grafik yang high, kalau ultra masih belum kebuka karena chipsetnya ini di kelas entry level. Dan untuk frame rate-nya bisa pakai yang high. Oke. Kemudian untuk kamera untuk warnanya ya kalau dibilang bagus enggak, kalau kurang bagus enggak juga. Ini kameranya cukup. Kalau untuk skornya saya bisa kasih skor sekitar 70. Smartphone yang satu ini memaksimalkan chipsetnya, bukan kameranya. Jadi beberapa smartphone emang didesain untuk nge-game, untuk kerja, atau untuk foto-foto. Kita harus pisahkan masing-masing klasifikasinya. Nggak boleh pukul rata semuanya. Ya mungkin itu yang ingin diberikan sama Xiaomi. Kemudian smartphone ini dilengkapi dengan kamera 48 megapiksel. Yes, dan juga triple slot. Jadi 2 slot untuk SIM card dan 1 slot untuk micro SD. Layarnya sudah Full HD Plus dengan lebarnya 6,53 inch. Dan kelebihannya lagi adalah smartphone ini sudah menggunakan stereo speaker. Ya, dan stereo speakernya ada di atas dan bawahnya. Kemudian untuk soket chargernya dia sudah menggunakan USB Type-C dan dilengkapi dengan fast charging 22,5 watt. Tapi yang bisa dipakai di sini cuma 18,5 watt. Untuk pengecasan dari 0 sampai 50% diperlukan waktu sekitar 1 jam. Dari 50% sampai penuh diperlukan waktu sekitar 40 menit. Jadi perkiraan untuk pengecasan butuh durasi sekitar 1 jam 40 menitan. Itu tergantung pada kondisi baterai, ya. Kemudian untuk game di sini sudah saya install PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends, dan juga mungkin game yang berat cuman itu aja. Ya, karena yang lainnya cukup bisa digunakan di smartphone pada umumnya. Tapi jujur ngomong, smartphone yang satu ini keren. Ya, keren. 2 jutaan sudah bisa dapat smartphone dengan kelas seperti ini. Selanjutnya kan kita tes untuk kamera dan juga tes untuk game ya. Mau tahu seperti apa? Simak videonya. Ini adalah contoh kamera belakang dari
Xiaomi Redmi 9T. Jadi kalau kalian misalnya mau ambil dan butuh testimoni tentang kameranya, kalian bisa pakai contoh ini. Oke. Oh iya, ini masih belum ada Kiros sama iOS ya. Oke, ini adalah tes kamera depan dari Xiaomi Redmi 9T. Untuk audionya tanpa edit ya, ini full atau murni dari speakernya Redmi 9T. Oke, layar kamera depannya sudah Full HD, dan ini di kamar saya kebetulan. Yes. Oke, mati satu. Kabur. Ya, kena. Setelah kita simak kameranya tadi dan juga hasil dari game Mobile Legends, menurut kalian ini masih recommended apa enggak? Itu kalian sendiri yang bisa menentukan. Oke, yang jelas untuk Mobile Legends tadi frame-nya masuk ke high frame, dan juga untuk resolusinya ke high ya, bukan yang low atau medium. Untuk ke ultra masih belum bisa karena ini handphonenya kelas entry level. Ingat, semua ada batasannya. Kalau nggak gitu, pihak smartphone atau Xiaomi-nya akan rugi. Iya, rugi sih. Tapi menurut saya Xiaomi cukup nekat dengan membuat smartphone seperti ini. Karena ini bisa jadi salah satu smartphone yang merusak pasar. Dan semakin membuat pecinta Xiaomi lebih erat untuk selalu menggunakan produk dari Xiaomi. Unik ya. Oke, apa lagi ya? Menurut saya itu sudah cukup mewakili beberapa review yang dicari sama teman-teman. Saya akan bahas ulang reviewnya seperti apa aja. Speknya, dia menggunakan chipset Snapdragon 662. Itu chipset yang cukup bagus kalau digunakan di kelas entry level. Bahkan harusnya digunakan di kelas mid-range. Ya, tapi sekali lagi Xiaomi gokil. Kedua, kameranya menggunakan resolusi 48 megapiksel. Yes, dia menggunakan berapa kamera ya? 4 kamera, 1 kamera makro. Satu lagi, dia juga menggunakan baterai badak 6000 mAh. Ini dipakai untuk aktivitas seharian tidak akan habis. Dan sudah dilengkapi dengan fast charging 22,5 watt. Meskipun yang bisa dipakai hanya 18,5 watt. Tapi menurut saya ini sangat cukup. Kemudian ya, layarnya sudah Full HD Plus dengan lebar layar 6,53 inch. Ya, cukup besar dan cukup lega kalau dipakai untuk main game. Kemudian speakernya juga sudah dual speaker. Ya, kalau untuk kualitas suara bukan yang bagus-bagus banget, bukan yang jelek-jelek banget. Tapi ini sudah cukup untuk kelas handphone entry level. Oke, jadi untuk hal-hal lain yang pengen kalian tanyakan bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, Ageng Adi pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike. Oke, Ageng Adi pamit. Sampai ketemu di review handphone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.